Pernahkah kamu melihat burung terbang rendah, lalu tak lama hujan deras turun? Atau mendengar anjing menggonggong panjang malam-malam, lalu keesokan harinya gempa terjadi? Orang Jawa dulu sudah lama membaca tanda-tanda itu. Mereka menyebutnya ilmu titen, sebuah kearifan kuno yang lahir dari kebiasaan mengamati alam dengan sabar dan teliti. Bayangkan, tanpa satelit, tanpa radar cuaca, para petani tahu kapan harus menanam padi hanya dengan menengok ke langit dan melihat bintang. Bahkan, kesehatan pun bisa ditebak dari wajah, mata, atau cara berjalan seseorang. Lebih jauh lagi, dari perilaku hewan dan perubahan angin, orang Jawa bisa menyiapkan diri menghadapi bencana. Mungkin terdengar seperti ramalan, tapi sejatinya ini adalah hasil pengamatan panjang yang diwariskan turun-temurun. Sebuah pengetahuan sederhana, namun luar biasa. Membaca tanda, menemukan pola, lalu hidup selaras dengan semesta. Jadi, apa sebenarnya rahasia ilmu titen? Bagaimana orang Jawa dahulu bisa begitu peka pada alam, sementara kita sekarang sering abai? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Pernahkah kamu mendengar istilah ilmu titen? Sebuah pengetahuan khas Jawa yang diwariskan turun-temurun, bukan lewat buku, bukan dari sekolah, tapi dari kebiasaan orang Jawa mengamati tanda-tanda alam, tubuh, dan perilaku manusia. Dari pengamatan yang diulang terus-menerus, lahirlah pola. Dari pola, lahirlah petunjuk. Inilah ilmu titen. Cara orang Jawa membaca dunia dengan kesabaran dan kepekaan. Bagi orang Jawa, hidup itu harus selaras dengan alam. Alam bukan sekedar tempat tinggal, tapi guru yang memberi tanda-tanda. Gerak awan, suara burung, arah angin, bahkan mimpi manusia, semua dipercaya punya makna. Maka, hidup akan aman, tentram, jika manusia peka membaca tanda-tanda itu. Filosofinya sederhana, jangan melawan ritme semesta. Belajarlah berjalan seiring dengannya. Contoh paling jelas terlihat di dalam dunia pertanian. Petani Jawa menengok langit malam, menunggu kemunculan lintang Waluku, rasi bintang Orion yang membentuk bayangan mirip bajak sawah. Saat ia terbit di ufuk timur, sekitar bulan November sampai Desember, itu tanda musim hujan akan segera tiba. Dan saat itulah, petani mulai menanam padi. Ada juga lintang Wuluh, gugus bintang Pleiades. Kalau bintang ini tampak terang, hujan akan deras. Tapi jika cahayanya redup, hujan akan terlambat datang. Begitulah, petani dulu menentukan waktu mengolah sawah tanpa kalender modern, tanpa aplikasi cuaca. Ilmu titen juga hadir dalam ilmu kesehatan tradisional. Orang Jawa meneliti wajah, mata, atau lidah seseorang untuk membaca tanda-tanda penyakit. Jika wajah pucat kekuningan, itu pertanda ada masalah di perut atau hati. Mata yang sayu, tanda tubuh sedang sakit dalam. Lidah yang terlalu putih, gejala gangguan pencernaan. Bau mulut yang menyengat bukan hanya soal gigi, tapi bisa jadi tanda penyakit di organ dalam. Bahkan cara berjalan, batuk yang tak kunjung reda, atau tidur yang gelisah, semua diamati. Bagi orang Jawa, tubuh tidak pernah berbohong. Ia selalu memberi tanda, asal kita mau membacanya.
Dalam kehidupan sosial pun, ilmu titen masih hidup. Orang tua mengamati anak muda, cara mereka bicara, bekerja dan bersikap. Dari situ bisa dinilai wataknya. Apakah ia sungguh-sungguh atau hanya main-main? Apakah bisa dipercaya atau justru suka berkhianat? Cocok atau tidak untuk dijadikan menantu? Dari pengamatan itu lahirlah kebijaksanaan sosial. Dan sebagian catatan titen ini kemudian dirangkum dalam primbon Kitab Pedoman Hidup Orang Jawa. Tanah Jawa adalah tanah bencana. Gempa, banjir dan letusan gunung selalu mengintai. Karena itu, orang Jawa punya pengamatan khusus untuk membaca tandanya. Ayam berkokok di tengah malam ditafsirkan sebagai tanda akan ada peristiwa besar. Anjing menggonggong panjang tanpa sebab bisa jadi pertanda gempa. Sebelum gunung meletus, binatang-binatang liar turun ke desa. Ular, babi hutan, atau kera. Seakan-akan mereka diminta menjauh oleh alam. Sungai yang tiba-tiba keruh dan berbau dititeni sebagai tanda banjir atau longsor. Langit pun memberi petunjuk. Jika bulan dikelilingi lingkaran cahaya, orang Jawa percaya itu tanda bencana besar akan datang. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar manusia selalu waspada. Karena bagi orang Jawa, tanda selalu mendahului peristiwa. Sebagian orang modern mungkin menganggap ilmu titen kuno tidak ilmiah jika dibanding dengan hasil citra satelit, radar cuaca, dan teknologi canggih. Tapi bagaimana jika tiba-tiba semua peralatan canggih tidak berfungsi? Ilmu titen mengajarkan kita untuk lebih peka, lebih sabar, dan yang paling penting, menghormati alam. Nilai yang justru sangat kita butuhkan di era krisis iklim seperti sekarang ini. Ilmu ini bukan sekedar pengetahuan lama, ia adalah pengingat bahwa manusia hanya bisa hidup selamat jika selaras dengan semesta. Ilmu titen bukan sekedar warisan leluhur, ia adalah cara hidup, membaca tanda, hidup selaras dengan semesta. Di era modern, ilmu ini bisa menjadi jembatan, menghubungkan kearifan lama dengan ilmu baru. Karena pada akhirnya, alam selalu memberitahu. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau mendengarkannya?